Kan sekarang Abah ini capres ya, bukan pejabat juga. Dan ketika Abah menjabat pun, aku tetap harus melewati proses-proses seperti teman-teman lainnya. Contohnya, waktu itu daftar kuliah ya Bah, udah agak pede dapat undangan. Ternyata belum beruntung. Jadi ya udah sama Abah disuruh belajar, terus disemangatin, terus alhamdulillah lolos lewat jalur tes. Bukan. Pada waktu dia nggak lolos, itu apa namanya istilahnya? SNMPTN waktu itu. SNMPTN. Dipikirnya karena bapaknya Mendikbud, maka si anak pasti akan lolos SNMPTN. Jadi ketika dia nggak dapet, malah jadi berita. Beritanya adalah nggak diterima dan dia pulang ke rumah itu, kenapa nggak lulus jadi omongan semua orang? Katanya. Oke, Abah ini lengkap love language-nya. Quality time dapet, kalau Abah pulang kantor, pulang kerja, aku suka nungguin. Quality time-nya dapet. Terus yang kedua, words of affirmation-nya dapet. Abah sekali-sekali suka mengucapkan I'm proud of you. Itu sebagai sebagai anak itu lumayan loh. Terus physical touch juga, Abah itu dengan anak-anaknya sangat dekat. Jadi kangen ayah. Boleh ngundang Katia ke depan? Boleh ya teman-teman ya? Kita undang kamu Tiara Baswedan. Tepuk tangan yang meriah. Kenapa? Silakan. Apa? Nggak mau diinterogasi kok Pak. Dari desakan. Betul. Halo Katia. Selamat datang. Terima kasih. Boleh duduk Kak, silakan. Terima kasih. Katia. Wah, Katia banyak nih fansnya. Tapi ini pertama kali Kak datang ke NTB? Sebelumnya pernah. Oh. Untuk beberapa kali liburan ya Bah waktu itu. Oke, aku mau tanya nih Kak, beberapa pertanyaan aja sih. Beban gak sih Kak jadi anak capres atau malah enak karena bisa menikmati ragam privilege? Sebenarnya kan sekarang Abah ini capres ya, bukan pejabat juga. Dan ketika Abah menjabat pun, aku tetap harus melewati proses-proses seperti teman-teman lainnya. Contohnya, waktu itu daftar kuliah ya Bah, udah agak pede dapat undangan. Ternyata belum beruntung. Jadi ya udah sama Abah disuruh belajar, terus disemangatin, terus alhamdulillah lolos lewat jalur tes. Bukan. Cuman saya cerita sedikit. Pada waktu dia nggak lolos, itu apa namanya istilahnya? SNMPTN waktu itu. SNMPTN. Dipikirnya karena bapaknya Mendikbud, maka si anak pasti akan lolos SNMPTN. Jadi ketika dia nggak dapet, malah jadi berita. Beritanya adalah nggak diterima dan dia pulang ke rumah itu, kenapa nggak lulus jadi omongan semua orang? Katanya. Lulus Jadi, salah, nggak lulus salah. Tapi bilang udah daftar aja, mudah-mudahan lulus. Jadi kita juga ikut doain. Yang penting dia tidak memanfaatkan ordalnya untuk dapat kesempatan. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Manggilnya Abah ya? Abah. Abah. manggilnya. Love language-nya Abah itu apa sih Kak? Karena kalau dilihat dari berita atau di mana-mana itu jago banget berkata-kata.
Boleh cerita Kak, love language-nya Abah? Karena kalau dilihat dari sosial media, Abah ini kayaknya jago banget berkata-kata. Abah itu lengkap love language-nya. Lengkap alhamdulillah. Ditempelin. Kurang deket ya? Oke, Abah ini lengkap love language-nya. Quality time dapat, kalau Abah pulang kantor, pulang kerja, aku suka nungguin. Quality time-nya dapat. Terus yang kedua, words of affirmation-nya dapat. Abah sekali-sekali suka mengucapkan I'm proud of you. Itu sebagai sebagai anak itu lumayan loh. Terus physical touch juga, Abah itu dengan anak-anaknya sangat dekat. Jadi kangen ayah. Dan juga kalau Abah lagi jalan-jalan biasanya pulang-pulang bawa kado. Snack-snack buat anak-anak. Gitu. Jadi lengkap Abah tuh. Waduh, enak banget ya kalau punya ayah kayak Pak Anies. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Katia, terima kasih banyak udah Terima mau kasih. ngobrol-ngobrol bareng. Sehat selalu, Katia. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ini di luar skenario kita ini. Tapi emang nggak punya skenario sih. Pokoknya kalau datang ke acara desak itu, acara desak itu begitu turun sampai Banyak fansnya ya, Pak. jadi kalau datang ke acara desak itu nggak pernah tahu apa yang akan muncul. Jadi cuman Bismillah, tawakkalallah. Oke, gagasan Amin untuk ketersediaan pangan nasional, termasuk, nah begini. Kita akan mendorong kerjasama dengan petani melalui cooperative farming dan melalui kontrak farming dan bukan melalui food estate. Ya. Anggaran yang dimiliki negara ketika itu diberikan kepada program seperti food estate, maka dia dipakai oleh korporasi besar. Korporasi besar tidak perlu dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah harusnya diberikan kepada siapa? Petani. Mengapa petani? Satu, mereka yang sudah bergenerasi menghasilkan pangan bagi kita semua. Ini kita semua pangan dari mereka. Dan mereka hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Begitu anggaran diberikan, programnya cooperative farming. Artinya apa? Para petani ini membentuk koperasi. Dengan membentuk koperasi mereka akan bisa bercocok tanam di area yang lebih luas. Begitu area yang lebih luas maka pembagian hasilnya jauh lebih mudah. Yang kedua, kontrak farming. Kontrak farming itu bukan mereka dijadikan pekerja, tapi hasilnya kita kontrak untuk dibeli. Sehingga saat mereka menanam, mereka tahu bahwa hasil nanti panennya sudah ada pembelinya. Dengan ada harga yang disebut sebagai harga dasar dan harga atas, sehingga mereka punya kepastian. Hari ini petani sambil nanam, sambil mereka tidak tahu nanti harga gabahnya berapa. Dan ini bukan rencana, ini sudah kami kerjakan di Jakarta dan akan kita teruskan di level nasional. Oke? Jadi dengan adanya kontrak seperti itu, petaninya tenang karena sudah ada pembelinya dengan harga yang jelas, dan karena ada kontrak mereka bisa kredit alat-alat pertanian. Mereka bisa menggunakan ini untuk kebutuhan mereka mencari, kalau perlu ada pinjaman mereka bisa mendapatkan pinjaman. Kira-kira dengan cara begitu dana negara bukan untuk korporasi besar, tapi dana negara untuk para petani kebanyakan supaya mereka bisa beroperasi. Oke Pak, terima kasih. Pak, masih semangat atau getar dikit? Semangat dong. Masih semangat. Semangat, semangat. Kalau lemes mau saya persilakan untuk goyang Pak, joget. Memang masih perlu joget. Nggak perlu. Nggak perlu. Emang kenapa Pak? Nggak perlu Pak? Iya. Jangan bilang gitu dong. Iya. Ginilah. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Ya kan? Iya. Waduh, saya di ulti nih. Oke Pak, siap. Kita masuk ke segmen 2. Jawab nih.
Oke Pak, pertanyaan nih Pak. Belum lama ini Bapak menandatangani kontrak fakta integritas dengan Ijtima Ulama. Kenapa Bapak melakukan itu Pak? Bukankah itu salah satu bentuk politik identitas? Jadi di dalam proses politik sejak kami bertugas di Jakarta dulu, ada banyak unsur masyarakat yang memilih untuk mendukung. Dan ketika mereka menyampaikan dukungan, mereka meminta kepada calon untuk bersedia mengerjakan A, B, C, D, E. Jadi mereka mengatakan kami akan mendukung, tapi kami meminta Anda melakukan A, B, C, D, F, G. Jadi kami punya kontrak politik dengan warga macam-macam. Dari mulai warga Tanah Merah, kemudian warga banyak sekali, termasuk jaringan rakyat miskin kota untuk penataan kampung-kampung kumuh. Jadi ini bukan pertama kali. Ada dukungan dan dukungan itu meminta kita melakukan A, B, C, D, F, G. Dan teman-teman bisa lihat, ketika kita mendapatkan dukungan dari Ijtima Ulama, mereka memiliki 13 poin. 13 poin itu bisa dibaca oleh siapa saja, semuanya tahu. Dan isinya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami siap untuk melakukan yang sama dengan kelompok manapun selama itu sejalan dengan prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan untuk kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, ini kemudian menjadi ikatan. Di satu sisi ada tanggung jawab mendukung, di sisi lain kalau nanti amanah diberikan, kami punya tanggung jawab untuk melaksanakan yang menjadi komitmen. Ini adalah praktek modern. Kenapa? Karena kalau yang primitif pakainya rupiah. Betul tidak? Nah, kita tidak terjebak dalam urusan yang rupiah. Kita kerjakan prinsip modern di mana amanat itu dijalankan untuk kepentingan-kepentingan publik. Jadi kami terbuka. Kalau ada yang mau mendukung dengan meminta untuk kami melakukan ABCDFG, kita baca sama-sama. Bila itu sejalan dengan prinsip Pancasila, prinsip Undang-Undang Dasar 45, dan prinsip adil makmur untuk semua, maka yuk kita bersama-sama bergerak untuk perubahan. Oke Pak, saya sebenarnya mau muji jawaban Bapak, tapi ini acaranya desak Anies Pak, bukan dukung Anies. Mau apa tadi rencananya? Mau muji Bapak. Oh muji, boleh aja, nggak apa-apa. Gak mau Pak. Oke, kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini Pak banyak kritik, katanya menteri-menteri sering punya konflik kepentingan atau conflict of interest. Gimana Bapak menjamin kalau nanti jadi presiden, menteri-menteri tidak akan punya konflik kepentingan? Ya, Bapak Ibu sekalian, itu harus dijaga konsisten. Jadi jangan sampai di awal tegas soal tidak ada konflik kepentingan, tapi sambil jalan pelan-pelan itu ditoleransi. Menurut saya harus ada penjagaan yang konsisten di sini. Jadi komitmennya setiap bertugas di wilayah publik, maka dia harus bekerja atas nama publik. Dan itu ditegaskan. Teman-teman sekalian, begitu seseorang disumpah memegang jabatannya, maka ucapannya, tindakannya, tanda tangannya itu atas nama negara. Bukan lagi atas nama pribadi. Karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi. Karena dia sudah sumpah. Dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tidak ada. Itu 24 jam selama durasi dia bertugas. Jadi saya ingin pastikan, satu, mereka menandatangani komitmen. Yang kedua, menandatangani komitmen bila melanggar otomatis mengundurkan diri. Otomatis, tidak perlu diminta. Begitu melanggar otomatis mengundurkan diri. Jadi kita tidak usah nanti meminta mengundurkan diri, karena bagian dari komitmen itu bila komitmen dilanggar maka harus mengundurkan diri. Kenapa ini penting? Ini untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. Negara itu harus dipercaya. Kalau negara tidak dipercaya, maka rakyat akan curiga. Saya beri contoh, akhir-akhir ini kita mau pemilu. Semua bicara tentang bagaimana negara netral, bagaimana tidak ada kecurangan. Artinya apa? Alam bawah sadar kita mengatakan kami kurang percaya pada negara. Karena itu kami curiga. Dulu-dulu kan gak pernah ada. Ini tidak boleh. Negara harus mengembalikan kepercayaan, karena pilar dalam demokrasi adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan itu dibuat dari mana? Dari yang paling puncak harus menjaga kepercayaan itu. Berarti kepalanya ya Pak, kalau puncak Pak? Kenapa? Berarti kepalanya ya, dari atas gitu ya? Ya, memang kepala itu mulainya. Baik Pak, baik. Iya, segala mulai dari kepala.
Iya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini hutang luar negeri mencapai sekitar 8.000 triliun. Bagaimana langkah Amin untuk mengelola hutang luar negeri agar tidak terus membengkak? Ya, gini, hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor, ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Teman-teman ini kayak bukan mau mendesak ya, mau mendukung nih kayaknya. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa semua aplikasi pemerintah kebanyakan nggak berguna, nggak aman, dan cuma buang-buang anggaran Pak? Oh gitu ya. Perasaan di Jakarta ada jaki yang bermanfaat sekali. Ya. Cuman kemarin pas debat saya sebut jaki dalam waktu hitungan berapa nggak ada sejam dihack. Saya bilang kalau aplikasi pemerintah itu dihack artinya aplikasi itu bagus. Betul tidak? Kalau nggak bagus didiemin aja. Toh semua orang bisa lihat, bukan? Nah, kita ingin itu ada dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga orang tidak perlu membuka terlalu banyak aplikasi, tapi bukan sentralisasi karena ada banyak urusan yang dikerjakan di pemerintah daerah. Saya, Pak Zul itu sama-sama bertugas sebagai pemerintah daerah, banyak kewenangan yang sesungguhnya ada di pemerintah daerah, sehingga kalau kita menyiapkan sebuah super app maka tidak berarti sentralisasi. Hanya gerbangnya saja yang bisa satu, tapi langsung harus kerja ke tiap daerah. Karena jangan sampai adanya aplikasi yang banyak itu, kemudian merepotkan, tapi jangan sampai juga dikumpulkan berakhir pada sentralisasi. Tetap harus ada otonomi pada pemerintah daerah untuk mengeksekusi. Jadi kalau ada jalan rusak, bukan kemudian diambil alih oleh pusat, tapi dipastikan pemerintah daerah mengkoreksi dengan baik. Itu kira-kira jawabannya. Makasih.